Pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Hari bersejarah itu menjadi tanda berakhirnya penjajahan Belanda di tanah air. Pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya yang kini sudah terbagi menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Peristiwa tanggal 1 Mei tahun 1963 tidak luput dari persetujuan New York Agreement yang merupakan hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Hindia Belanda dimediasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Irian Barat dari Kerajaan Hindia Belanda. Pada konferensi meja bundar KMB, di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun sejak KMB. Hingga tahun 1961 perjanjian tersebut belum juga dilaksanakan, bahkan pemerintah Kerajaan Hindia Belanda mengeluarkan peta baru letak Kerajaan Belanda yang memasukkan Irian Barat sebagai wilayah Kerajaan Hindia Belanda. Hal ini, tentu saja memancing reaksi dari pemerintah Indonesia karena Kerajaan Hindia Belanda sama saja sudah pengingkaran terhadap konferensi meja bundar yakni hasil KMB untuk mengembalikan Irian Barat sepenuhnya. Melihat hal tersebut Amerika Serikat kemudian mendesak Kerajaan Hindia Belanda untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia dan tanggal 15 Agustus tahun 1962 diperoleh perjanjian New York yang berisi penyerahan Irian Barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Mengenai masalah Irian Barat selanjutnya disahkan pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ke-17 pada tanggal 21 September tahun 1962 dalam bentuk resolusi nomor 1752. Irian Barat secara resmi kembali ke Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kedudukan Irian Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969, yang dimana rakyat Irian Barat memilih tetap dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB ke-24 melalui Resolusi 2504 pada tanggal 19 November tahun 1969. Saya minta merdeka! Saya minta merdeka! Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Lalu, bagaimana perjalanan organisasi tersebut? Get your coffee and let's get it started. Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961, di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuklah New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan ini kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakatilah pula desain bendera mereka, yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini. Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Di dalamnya bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Akibatnya, Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks-jajahan Belanda di Hindia Belanda pun akhirnya bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Tekanan Amerika Serikat dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962.
Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan di dalamnya. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia, misalnya di Manokwari dan di beberapa kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari organisasi Papua Merdeka. Menurut R.G. Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963 dipimpin oleh Aser Demo TKI. Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM terus menjadi kelompok yang menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga muncullah nama Provinsi Irian Jaya. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkoren yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Dan yang kedua adalah Jacob Pry yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih dan sejak awal telah anti-Indonesia. Tak lama kemudian, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini.